Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 29 dijelaskan satu topik tentang tolak ukur kebenaran seseorang yang mendakwakan sebagai utusan Tuhan. Yakni jika ada orang yang mendakwakan bahwa ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal pendakwaannya itu adalah dusta, maka dampak dari kedustaannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Namun, jika ia benar dalam pendakwaannya, maka segala apa yang dia nisbahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan menjadi tergenapi. Ini adalah tanda kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada setiap utusannya. Begitu juga dengan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau banyak mendapatkan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau nubuatkan kabar-kabar tersebut sebelum menjadi kenyataan. Di antaranya kita dapati dalam kitab beliau Barahin Ahmadiyah yang diterbitkan antara tahun 1880 sampai 1882. Di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan tentang ilham-ilham yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan dua saja di antara nubuatan-nubuatan tersebut. Pertama, pada Juni tahun 1876, beliau menjelaskan satu ilham yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni pada waktu subuh, turun ilham kepada beliau, was-sama'i wat-thariq. Kata at-thariq dalam ilham tersebut maksudnya adalah peristiwa yang akan terjadi setelah matahari tenggelam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan di dalam hati beliau bahwa maksud daripada ilham tersebut adalah tentang kewafatan ayahanda beliau yang akan terjadi ba'da maghrib. Hazrat Ahmad menjelaskan bahwa suatu hal yang wajar ketika itu beliau merasakan kekhawatiran akan kewafatan ayahanda beliau. Karena secara finansial beliau tidak memiliki pendapatan dan ayahanda beliaulah yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup beliau. Sehingga terfikir bagaimana beliau dapat memenuhi kebutuhan hidup beliau di masa-masa mendatang. Nah, setelah itu dalam kondisi yang kantuk, Hazrat Ahmad kembali mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah tidak cukup bagi hambanya? Mengenai penggenapan dari ilham tersebut, dalam kitab Nuzulul Masih yang ditulis pada tahun 1901, Hazrat Ahmad menjelaskan bahwa telah berlalu 25 tahun lamanya setelah ilham tersebut turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan saya. Jadi ada masa di mana Hazrat Ahmad merasa khawatir akan pengeluaran dan biaya hidup beliau dan juga keluarganya. Namun bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya dalam ilham tersebut. Setelah Hazrat Ahmad mendakwakan diri beliau sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi, setiap tahunnya tidak kurang dari ribuan orang yang datang ke Qadian untuk tabayun. Dan ribuan orang itu pula telah memenuhi meja makan di guest house yang telah beliau sediakan.
Dan untuk kebutuhan tersebut, Hazrat Ahmad menjelaskan bahwa biaya untuk menjamu para tamu itu datang secara mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa lebih dari 27 atau 28 tahun setelah ilham alaihissallahu bikafin abdah itu beliau terima, tidak kurang dari 1 juta rupiah uang telah beliau peroleh dengan tidak disangka-sangka. Bahkan beliau menantang orang-orang untuk mengecek kebenaran hal tersebut kepada para petugas pos yang biasa mengurus wesel beliau. Mungkin Anda akan sulit untuk memperkirakan seberapa besar uang 1 juta rupiah pada masa itu. Namun sesuai dengan penjelasan yang pernah saya terima, bahwa dengan hanya 900 rupiah saja kita sudah bisa membeli 1 kilogram emas. Sekarang silakan hitung berapa kilogram emas yang dapat dibeli dengan uang 1 juta rupiah. Sehingga Anda bisa mendapatkan suatu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan karunia yang demikian besar kepada Hazrat Ahmad. Tanda kebenaran yang kedua, pada tahun 1882, Hazrat Ahmad mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian beliau tulis dalam Barahin Ahmadiyah. Bunyi ilham tersebut adalah La tayasu min rauhillahi ala inna rauhallahi qaribun. Ala inna nasrullahi qarib. Janganlah engkau berputus asa akan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah pasti dekat. Dan sungguh pertolongan Allah itu dekat. Ya'tika min kulli fajjin amik, ya'tuna min kulli fajjin amik. Dengan karunia Allah, hadiah-hadiah akan berdatangan dari tempat yang jauh. Dan orang-orang akan datang kepada engkau berbondong-bondong. Yansurukallahu min indihi. Pertolongan Allah akan datang dari sisinya. Yansuruka rijalun nuhi ilaihi minas samai. Kami akan mengirimkan orang-orang dari langit untuk menolong engkau. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang dapat merubah firman-firman Allah. Terkait dengan ilham tersebut, Hazrat Ahmad menjelaskan bahwa ketika ilham tersebut diterbitkan, selain keluarga sendiri, tidak banyak orang yang beliau kenal. Namun, tidak lebih dari 20 tahun berjalan kemudian, 70.000 orang telah berbaiat di tangan beliau. Terkait dengan penggenapan ilham tersebut, Hazrat Ahmad menjelaskan bahwa saat itu tidak ada satu orang pun dari setiap kota di India yang tidak datang kepadaku. Artinya bahwa dari setiap kota pasti ada perwakilannya. Dan tidak ada satu daerah pun di India yang tidak memberikan hadiah kepadaku. Saya akan membantu Anda untuk memahami lebih jelas terkait dengan penggenapan ilham tersebut. Bahwa saat ini untuk melakukan safar demikian mudah. Namun peristiwa tersebut terjadi lebih kurang 130 tahun yang lalu, di mana tidak ada jalan yang bagus, tidak ada mobil-mobil seperti sekarang, dan tidak juga ada fasilitas safar yang memberi kemudahan. Jika saat ini saja orang-orang dari berbagai penjuru di India untuk dapat datang ke Qadian menghadiri jalsah salanah atau pertemuan tahunan, mereka terpaksa harus menempuh 3 sampai 4 hari perjalanan. Padahal fasilitas safar saat ini demikian maju. Coba bayangkan, 130 tahun yang lalu bagaimana kondisinya. Dan bagaimana kemudian
nubuatan-nubuatan tersebut dapat tergenapi. Poin dari fakta-fakta tadi adalah, dapatkah seorang manusia biasa memenuhi nubuatan-nubuatan yang dibuatnya sendiri dari waktu yang demikian panjang? Seseorang yang awalnya tidak dikenal menjadi dikenal, bahkan memiliki jutaan pengikut yang tersebar di 213 negara di dunia, dan setiap tahunnya puluhan ribu orang pengikutnya selalu melakukan ziarah ke kampung halamannya di Kadian, India. Nubuatan-nubuatan tersebut jelas tidak akan terpenuhi jika apa yang beliau sampaikan adalah satu kedustaan. Nubuatan-nubuatan tersebut tidak akan tergenapi jika tidak ada pertolongan atau dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.